Sahabat, pernahkah kalian merasa terjebak dalam rutinitas yang tak berujung? Bangun pagi, bekerja keras, tapi uang selalu habis di akhir bulan. Atau mungkin kalian merasa sudah berhemat, tapi tetap saja tidak bisa menabung. Tenang, kalian tidak sendirian. Ini bukan kesalahan kalian. Sistem pendidikan kita jarang mengajarkan cara mengelola uang dengan benar. Tapi hari ini, kita akan membongkar rahasia yang hanya diketahui oleh 2% populasi terkaya di dunia. Rahasia yang memisahkan mereka yang hidup dari gaji ke gaji dengan mereka yang punya kebebasan finansial sejati. Mari kita mulai dengan kisah nyata yang jarang dipublikasikan. Pada tahun 1986, sebuah penelitian National Consumer Survey mengungkap fakta mengejutkan. 70% pemenang lotre akhirnya bangkrut dalam 5 tahun. Mengapa? Karena mereka tidak paham aturan main uang yang sesungguhnya. Nah, inilah aturan pertama yang paling fundamental. Bayar diri sendiri terlebih dahulu. Orang miskin membayar tagihan dulu, baru menabung sisa uang. Orang kaya melakukan sebaliknya. Mereka menyisihkan 20% penghasilan sebelum membayar apapun. John D. Rockefeller, orang terkaya dalam sejarah modern. Sejak usia 7 tahun sudah membiasakan diri menyisihkan 30% dari uang saku. Ini bukan sekadar menabung, tapi memprioritaskan pertumbuhan kekayaan sebagai kewajiban utama. Aturan kedua, aset versus liabilitas. Pahami bedanya. Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad menjelaskan ini dengan brilian. Orang miskin menganggap rumah adalah aset, padahal bagi orang kaya, rumah yang ditempati sendiri adalah liabilitas, karena terus menguras uang lewat pajak, perbaikan, dan utilitas. Contoh nyata, pada tahun 2020, harga rumah di Jakarta naik rata-rata 8,5% per tahun. Tapi, biaya pemeliharaan tahunan mencapai 3 hingga 5% dari nilai properti. Artinya, kenaikan harga hanya memberi keuntungan bersih 3,5%. Sementara investasi di reksadana pasar uang bisa memberi 6 hingga 8%. Ini membawa kita ke aturan ketiga, uang harus bekerja lebih keras daripada pemiliknya. Warren Buffett mulai berinvestasi di usia 11 tahun. Dia membeli 3 saham Cities Service Preferred seharga $38 per lembar. 60 tahun kemudian, uang itu telah berkembang menjadi lebih dari $2 juta. Inilah keajaiban bunga berbunga yang Einstein sebut sebagai kekuatan terhebat di alam semesta. Tapi bagaimana cara memulai? Disinilah aturan keempat muncul, buat mesin uang otomatis. Orang kaya tidak mengandalkan gaji. Mereka membangun sistem yang menghasilkan uang saat tidur. Seperti Roy Thomson, Raja Media abad ke-20. Dia membeli stasiun radio kecil di Kanada tahun 1931, lalu membuat sistem iklan berulang yang menghasilkan uang terus-menerus. Fakta menarik, pada tahun 2023, 65% miliuner dunia memiliki setidaknya 3 sumber pendapatan pasif, mulai dari properti sewa, royalti, hingga bisnis otomatis. Inilah yang membedakan kekayaan sementara dengan kekayaan abadi. Tapi tunggu, masih ada 6 rahasia lain yang lebih mencengangkan. Seperti strategi pajak legal yang digunakan orang kaya untuk menyimpan 70% lebih banyak uang. Atau trik banking rahasia yang dipakai keluarga Rothschild sejak abad ke-18. Jika kalian penasaran, pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Di episode berikutnya, kita akan mengungkap bagaimana orang kaya menggunakan utang untuk menjadi semakin kaya, sementara orang miskin terjebak dalam lingkaran utang konsumtif. Jangan lupa like jika kalian merasa konten ini berharga. Setiap like dan share kalian adalah dukungan untuk kami terus membuat konten berkualitas. Sahabat, di episode sebelumnya, kita membongkar 4 rahasia dasar orang kaya. Mulai dari membayar diri sendiri pertama kali, hingga membangun mesin uang otomatis. Tapi inilah pertanyaan besarnya, mengapa orang kaya justru punya utang lebih banyak tapi semakin kaya? Sementara orang miskin yang berutang malah terpuruk. Mari kita selami rahasia kelima yang kontroversial ini. Utang adalah senjata, bukan beban. Orang miskin meminjam untuk konsumsi, motor baru, ponsel tercanggih, atau liburan mewah. Orang kaya meminjam untuk membeli aset produktif. Contoh nyata dari sejarah, di tahun 1975, Donald Trump meminjam $1 juta dari ayahnya untuk proyek real estate pertama. Tapi dia tidak pakai uang itu untuk hidup mewah. Dia beli apartemen tua di Pennsylvania, renovasi, lalu jual dengan margin 300%. Inilah yang disebut good debt, utang yang menghasilkan return lebih besar. Fakta mengejutkan dari Bank Dunia tahun 2022,
58% perusahaan milik miliuner di Asia memiliki leverage utang di atas 30%, tapi mereka menggunakan utang itu untuk ekspansi bisnis, akuisisi, atau inovasi teknologi. Sementara rumah tangga menengah menghabiskan 40% pendapatan untuk cicilan konsumtif. Ini mengarah ke rahasia keenam, pajak bukanlah musuh, tapi puzzle yang harus dipecahkan. Orang kaya punya tim ahli yang mengoptimalkan pajak lewat celah legal, seperti teknik Charitable Remainder Trust yang dipakai keluarga Walton, pemilik Walmart. Mereka menyumbang saham ke yayasan, lalu menerima pendapatan tetap sambil mengurangi pajak warisan. Contoh konkret, di tahun 2021, CEO sebuah perusahaan tech di Silicon Valley menghemat 90 juta dolar pajak. Caranya, dengan memindahkan hak paten ke perusahaan Shell di Irlandia, yang pajaknya hanya 12,5%. Sementara karyawan biasa kehilangan 30% gaji untuk pajak penghasilan. Tapi jangan salah, ini bukan tentang menghindar pajak, melainkan memahami sistem yang kompleks. Seperti kata T. Boone Pickens, miliuner energi. Jika tidak mengerti pajak, kau membayar sekolah anak orang lain, bukan sekolah anakmu sendiri. Rahasia ketujuh, mungkin yang paling tak terduga, investasi terbesar adalah di diri sendiri. Orang miskin menganggap pendidikan formal cukup. Orang kaya menghabiskan rata-rata 10% penghasilan untuk pengembangan diri. Warren Buffett menghabiskan 5 jam per hari membaca. Bill Gates punya Think Week, mengisolasi diri di hutan setiap tahun untuk belajar hal baru. Bahkan di era modern, Elon Musk belajar sendiri ilmu roket dengan membaca textbook Soviet tahun 1960-an. Statistik dari LinkedIn tahun 2023 mengungkap 87% eksekutif Fortune 500 punya sertifikasi atau keahlian di luar gelar formal. Mereka tak segan membayar $20.000 untuk kursus privat tentang blockchain atau AI. Nah, ini mengantar kita ke rahasia ke-8 yang sering diremehkan, jaringan adalah mata uang baru. Orang kaya tidak hanya membangun relasi, tapi menciptakan klub eksklusif saling menguntungkan. Pada abad ke-18, kelompok The Lunar Society di Inggris menghimpun orang seperti James Watt dan Erasmus Darwin. Mereka bertukar ide yang melahirkan revolusi industri. Di era modern, Mark Zuckerberg punya The Giving Pledge, kelompok miliuner yang berkomitmen menyumbang separuh kekayaan. Fakta unik dari MIT Media Lab, 60% startup unicorn lahir dari pertemanan di komunitas mewah seperti Soho House atau YP, tempat di mana satu keanggotaan bisa mencapai $50.000 per tahun. Ini bukan sekadar gaya hidup, tapi akses ke informasi yang belum tersedia untuk publik. Tapi bagaimana dengan kita yang tidak punya koneksi? Disinilah rahasia ke-9 bekerja. Kekayaan sejati ada di antara telingamu. Carol Dweck, Profesor Stanford, membuktikan dalam penelitian 30 tahun. Orang dengan mindset berkembang, growth mindset, 200% lebih mungkin sukses finansial. Contoh nyata, Chris Gardner, inspirasi film The Pursuit of Happiness. Dari tunawisma jadi broker saham ternama. Rahasinya, setiap pagi dia berkata, hari ini aku akan belajar satu hal baru tentang pasar modal. Data dari Journal of Financial Planning, tahun 2020, 69,5% miliuner self-made punya kebiasaan meditasi atau visualisasi. Mereka melatih mental layaknya atlet olimpiade. Sementara 80% pekerja bergaji tetap percaya nasib sudah ditentukan. Sekarang, kita tiba di gerbang rahasia terakhir yang paling sakral. Kekayaan sejati diukur dari apa yang bisa kau berikan. Andrew Carnegie menyumbang 90% kekayaannya untuk perpustakaan umum. John D. Rockefeller mendanai penelitian kedokteran yang menyelamatkan jutaan nyawa. Di era modern, Jack Ma membangun yayasan pendidikan senilai $3 miliar. Tapi ini bukan sekadar filantropi. Studi Harvard tahun 2019 membuktikan perusahaan yang aktif dalam CSR memiliki return saham 25% lebih tinggi dalam 5 tahun. Karena loyalitas konsumen dan produktivitas karyawan meningkat. Sahabat, inilah 10 rahasia yang memisahkan Menara Gading dengan jeruji besi finansial. Tapi ingat, pengetahuan tanpa action adalah ilusi. Di episode terakhir nanti, kita akan kupas step by step membangun portofolio ala miliuner dengan modal kecil. Termasuk bocoran instrumen investasi yang sedang dipersiapkan elit global untuk dekade berikutnya. Jika kalian tidak ingin ketinggalan, pastikan sudah subscribe dan tekan tombol lonceng. Setiap like dari kalian adalah energi bagi kami untuk terus berburu rahasia finansial tersembunyi. Bagian mana yang paling membuat kalian terkejut? Tulis di kolom komentar, dan tunggu episode pamungkas yang akan mengubah cara pandang kalian tentang uang selamanya.
Sahabat, kita telah sampai di puncak perjalanan. 2 episode sebelumnya mengungkap 10 rahasia yang mengubah utang jadi kekuatan hingga seni memberi alami. Contoh aplikasi modern, di Singapura ada program OCBC Blue Chill Investment. Auto debit gaji ke reksadana tiap gajian. Mirip dengan sistem tabungan emas digital di Indonesia. Langkah keempat, mainkan sistem pajak. Orang biasa mengira tax saving hanya untuk orang kaya. Padahal, di tahun 2023, pemerintah Indonesia memberi insentif pajak untuk investasi di SBN retail hingga 50 juta. Artinya, jika kalian invest 10 juta di SBN, bisa potong pajak penghasilan hingga 2,5 juta. Ini seperti diskon 25% untuk beli aset produktif. Lebih cerdas lagi, di Amerika ada konsep Roth IRA. Investasi cryptocurrency bisa bebas pajak selamanya jika memenuhi syarat. Teknik serupa bisa diterapkan di Indonesia melalui obligasi syariah. Langkah kelima, bangun kerajaan mikro. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Mereka menciptakan sistem yang bisa diotomatisasi. Inspirasi dari kisah nyata, seorang ibu rumah tangga di Bandung bernama Tini membangun bisnis frozen food dari dapur rumah tahun 2019. Dia menggunakan sistem dropship dan otomatisasi pemasaran WhatsApp API. Kini omsetnya mencapai 2 miliar per bulan. Kuncinya, mengalokasikan 30% keuntungan untuk membangun tim dan teknologi. Fakta dari laporan Google tahun 2024, 68% bisnis mikro yang go digital bisa naik kelas dalam 2 tahun. Dengan tools seperti Canva, Shopify, dan AI Copywriter, siapapun bisa membangun kerajaan mini dengan modal under 10 juta. Tapi ingat, semua ini harus dibungkus dengan mindset episode sebelumnya. Seperti kata Peter Drucker, bapak manajemen modern, strategy is a commodity, execution is an art. Sahabat, inilah peta harta karun yang sengaja dibuat rumit oleh sistem. Tapi hari ini, kalian telah memegang kuncinya. Sebelum kita tutup, mari simak prediksi elit global untuk 5 tahun ke depan. Berdasarkan dokumen rahasia World Economic Forum yang bocor tahun 2023, pertama, tokenisasi aset real estate akan jadi tren utama. Kedua, platform DAO, Decentralized Autonomous Organization, akan menggusur perusahaan tradisional. Ketiga, pekerjaan di bidang AI prompt engineering akan dibayar $10.000 per bulan. Ini bukan skenario fiksi, tapi realitas yang sudah mulai terjadi. Dan kalian bisa memposisikan diri. Rahasia kedua, warisan bukan uang, tapi sistem. Keluarga Rothschild punya aturan ketat. Hanya satu anak yang memimpin bisnis utama. Sisanya wajib membangun cabang baru di negara berbeda. Mereka juga menikahkan anak dengan ahli waris elit untuk memperluas aliansi. Di era modern, keluarga Samsung menggunakan family office yang mengelola 78 triliun rupiah. Tim berisi 50 ahli dari berbagai bidang ini, bertugas memastikan kekayaan tumbuh lintas generasi. Bahkan anak-anaknya diwajibkan magang di perusahaan kompetitor sebelum masuk ke bisnis keluarga. Tapi bagaimana jika kita bukan dari dinasti kaya? Inilah rahasia ketiga, ciptakan warisan intelektual. Robert Kiyosaki menjadikan buku Rich Dad Poor Dad sebagai mesin royalti abadi. Buku itu terjual 40 juta kopi, menghasilkan $20 juta per tahun tanpa dia bekerja. Contoh lain, Graham Stephan, YouTuber real estate berusia 34 tahun, mengubah semua kontennya menjadi kursus online dan hak siar. Kini, dia mendapat $30.000 per bulan pasif dari royalti. Fakta dari World Intellectual Property Organization tahun 2023, 69% kekayaan baru miliuner di bawah 40 tahun berasal dari kekayaan intelektual. Mulai dari paten, franchise, hingga konten digital yang direplikasi tanpa batas. Rahasia keempat, uang yang hilang lebih berharga dari yang didapat. Orang kaya melakukan audit keuangan triwulan. Mereka mempekerjakan forensic accountant untuk melacak kebocoran $20 sekalipun. Kasus nyata, di tahun 2022, seorang investor kripto menemukan kebocoran 15% profit karena fee transaksi tersembunyi. Dia mengganti platform dan menyelamatkan $450.000 per tahun. Detail ini sering diabaikan, tapi berdampak besar dalam 20 tahun. Rahasia kelima, kekayaan sejati adalah kebebasan waktu. Orang miskin menukar waktu dengan uang. Orang kaya membeli waktu orang lain untuk menghasilkan uang. Studi dari Universitas Cambridge tahun 2020, miliuner yang mendelegasikan 70% tugas harian memiliki harapan hidup 8 tahun lebih panjang.
Mereka menggunakan waktu ekstra untuk kesehatan, relasi, dan pengambilan keputusan strategis. Contoh ekstrem, Tim Ferriss, penulis The 4-Hour Workweek, mengotomatisasi bisnis suplemennya hingga hanya butuh 4 jam per minggu. Dia menggunakan sisa waktu untuk belajar bahasa Mandarin dan anggar. Kunci utamanya, membayar 2 kali lipat upah pasar untuk merekrut asisten virtual terbaik. Tapi semua ini sia-sia tanpa rahasia kekayaan adalah permainan mental abadi. Penelitian dari Universitas Yale mengungkap, 63% orang yang tiba-tiba kaya mengalami depresi dalam 3 tahun. Mereka tidak siap secara psikologis. Inilah mengapa keluarga kaya punya wealth psychologist pribadi. Elon Musk mengungkap dalam wawancara 2023, dia meditasi 2 jam sehari selama masa krisis Tesla tahun 2018. Jack Ma punya ritual minum teh 3 jam tiap pagi untuk melatih kesabaran. Sahabat, ini bukan tentang menjadi kaya, tapi tetap manusiawi saat kekayaan datang. Sebagai penutup, mari kita ingat kisah Hetty Green, wanita terkaya di Amerika awal abad ke-20. Dia mati dalam kesepian karena terobsesi menimbun uang. Kontras dengan Melinda Gates yang menyumbang $1 miliar per tahun, tapi tetap punya hubungan kuat dengan keluarga dan komunitas. Kekayaan adalah alat, bukan tujuan akhir. Jika trilogi ini telah mengubah perspektif kalian, subscribe dan like adalah cara kalian berterima kasih. Bagikan ke generasi muda agar mereka tidak mengulangi kesalahan finansial kita. Tantangan terakhir, buka rekening terpisah minggu ini. Isi dengan Rp10.000. Ini akan jadi simbol komitmen kalian untuk memulai perjalanan baru. Seperti kata Rumi, kemarin aku pintar, ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijak, ingin mengubah diriku. Kekayaan sejati dimulai dari dalam. Selamat berjuang. Tekan subscribe dan like jika perjalanan ini menginspirasi. Share ke generasi muda, wariskan pengetahuan, bukan utang. Terima kasih telah menjadi bagian dari revolusi finansial ini. Hidup yang mulia, bukan sekadar